Bagaimana coba, ada nggak tampang pembunuh bagi Sudirman ini? Coba saudara-saudara masyarakat bisa menilai. Sudirman semalam tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Untuk kamu cacat sama teman-teman kamu, bilangnya gitu. Terus ditambah 3 orang lagi biar 11 orang. Gitu bilangnya. Itu dari polisi? Iya. Dari kata-kata Sudirman, si Saka ikut mukul itu Sudirman disuruh siapa? Suruh penyidik, Bu. Suruh penyidik. Iya. Bilang gimana? Ya batu dulu. Batu dulu. Iya. Jadi batu habis Isa, setelah itu baru bambu. Iya. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik kan. Ya. Ya, siap. Akan dimulai pertanyaannya dari tim penasihat hukumnya. Ya. Iya. Mengerti Pak Sudirman? Ngerti ya? Mengerti ya. Pelan-pelan saja ya Pak penasihat hukumnya. Yo, Monster People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang juga mana nih? Nah itu tuh dia. pecah gemblung, si Abu lagi tidur dan si Pakon lagi ngelamun dulu tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeli. Nyo, Yes. akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman netizen yang mengawal kasus Vina ini melihat kesaksian Sudirman ngebuka semua-muanya yang dialami langsung di depan persidangan. Yes. Di dalam sidang PK Sudirman di sini ya. Dan sesuai dugaan kita kemarin-kemarin ini sepertinya kalau Sudirman bersaksi sepertinya teman-teman netizen bakal mendidih. Dan bener dong, aku lihat di komen-komennya tadi sambil mantau mendidih semuanya. Mendidih karena apa? Mendidih karena ya mungkin dengan kacamata awam teman-teman netizen ngelihat gestur, nada bicara, cara ngomong dan cara tangkapnya Sudirman, banyak banget gitu yang komen tuh menyampaikan, ya Allah ini dia tuh kuring, kok tega diginiin digituin segala macam, ya tolong. Gak habis pikir gitu ya. Gak habis pikir. Bahkan sebelum kita nanti ke part kesaksian Sudirman, ini memang mau buka dari Bang Jutek pun sampai gemes gitu mungkin ya, ini meluncur. Ini dari Nusantara TV as always, yang judulnya Breaking News sidang PK Sudirman menguak fakta kasus baru Vina di menit 4 jam 07.06 ya. Mungkin satu people yang pengen penasaran, pengen ngelihat gitu kan, ceki-ceki. Play. Kami dapat konfirmasi hari ini 88 termasuk Saka Tatal ya. 7 adalah klien kami, 7 terpidana yang masih ada di dalam sudah tidak mengakui akan adanya peristiwa itu, termasuk pembunuhan berencana. Bagaimana dia mau merencanakan? Lihat orang yang kayak begitu yang tadi kita tampilkan lewat pribadi Sudirman. Bukan kita mau merendahkan ya. Bagaimana coba, ada nggak tampang pembunuh bagi Sudirman ini? Coba saudara-saudara masyarakat bisa menilai ya. Yang ada miris kita, mau jalan aja sulit. Kita lihat dia ini, aduh kalau menurut saya ya apalagi dia merencanakan katanya SMS-nya itu dari Dani ke Sudirman, Sudirman memperlihatkan ke siapa? Saka Tatal. Lalu terjadi perencanaan pembunuhan. Itu menurut saya nonsen ya. Mungkin Pak Ian mau tambahkan ya. Sampai ya mungkin Bang Jutek ya udah pakai hati gitu ya. Tadi ditambah dengan kesaksian Sudirman langsung, banyak banget fakta baru yang diungkapkan gitu kan. Sama yang paling penting adalah yang nggak sedikit, mungkin hampir semua teman-teman netizen yang nonton minimal tuh nangkep, mohon maaf bukan maksud merendahkan atau kayak gimana, minimal tuh nangkep, oh iya ini anak polos. Terus ya mohon maaf sekali ya ngikutin kata-katanya ini kan, adanya agak oon gitu kan, oon polos. Terus feelnya tuh saat memberikan kesaksian kayak kita lagi ngedengerin, mohon maaf gitu, anak umur 11-12 tahun cerita gitu. Jadi ya mohon maaf sekali lagi, oon gitu dibilang merencanakan, ditanya paraf aja nggak ngerti, ditanya kalimatnya yang atau diksinya yang formal dikit aja bingung. Iya. Tolonglah. Harus bener-bener nanyanya harus kayak nanya ke anak kecil ya, Mang ya. Iya, pakai bahasa yang sederhana, diksi-diksinya pakai yang sehari-hari gitu. Aduh, tolonglah. Jadi menurutku wajar kalau begitu lihat komen teman-teman netizen mendidih semuanya mendidih. Sebelum ke kesaksian Sudirman nih, balik lagi sebelumnya, ada momen Kang Ferry yang berhasil nangkep momen saat Sudirman baru sampai
di situ bisa kita lihat Pak Ian nih yang di sebelah Bang Jutek ini nanti mungkin kita lihat Pak Ian tuh lebih apa ya? Kayak dia tuh care banget gitu sama Sudirman. Kita meluncur. Ninyo, momen Sudirman nyampe dari channel Kang Ferry berhasil didapatkan sama Kang Ferry di judulnya sidang PK Sudirman dari menit 3153. Di sini ada momen yang diajak ngobrol ya, bisa dinilai sendiri lewat kacamata awam aja ya. Nggak perlu kacamata ahli, nggak perlu kacamata segala macam, lewat kacamata awam aja nilai sendiri gitu sama teman-teman netizen. Ceki. Play. Diman. Kamu sehat? Sorry. Iya. Lupa Ian. Man. Semangat sehat ya. Balik Pak, sini Pak. Aman. Oh, balik lagi Pak. Iya. Semangat Diman. Nanti ada momen Kang Ferry ngobrol ya Pak Diman. Sudirman semalam tidur jam berapa? Jam 10. Udah sarapan Diman? Udah. Ya kan? Senyum polos, tanya senyum polos, kayak dia kayaknya nggak tahu loh. Di 2016 tuh dia dituntut hukuman metong loh. Dia tuh seumur hidup loh, nggak akan keluar loh. Dia tuh dicap pembinih doh. Nggak akan ngerti ini sampai ke situ, tolonglah ya. Jadi begitu tadi ngeliat respon teman-teman netizen, bener-bener balik lagi. Aku sangat mewajarkan ketika teman-teman netizen begitu ngeliat hari ini yang ditunggu-tunggu kesaksian Sudirman, begitu ngeliat langsung pada mendidih. Aku sangat mewajarkan karena ya tolonglah. Sekarang menuju ke persidangan. Ninyo, momen menyentuh ya saat hakim ketua benar-benar care sama Sudirman gitu ya. Nih ceki. Play. Bentar Pak, sebelum dilanjutkan, Pak Sudirman masih kuat untuk duduk. Kalau nggak kuat, boleh istirahat dulu. Ya walaupun saudara Pak Sudirman tidak di ruang sidang, kan ada tim penasihat hukumnya. Iya, Pak Ian langsung dibawa ke ruang kesehatan aja Bu. Dengar begitu ya termohon. Jadi pemohon Sudirman ini ada gangguan di tulang belakangnya. Kita lanjut tanpa kehadiran pemohon. Keberatan nak saudara? Ya, begitu ya dari tim ya. Tuh. Berarti yang aku tangkap di sini secara tersirat majelis hakim yang dalam case ini diwakili oleh hakim ketua mengiyakan dan membenarkan bahwa adanya bekas luka yang katanya di area tulang belakang dekat tulang ekor itu yang akhirnya mengakibatkan rasa nyeri dan segala macamnya. Sampai majelis yang nawarin kalau kemarin Sudirman yang apa namanya ibaratnya dari PH yang mohon izin ini majelis yang nawarin masih kuat enggak? Kalau enggak kuat enggak apa-apa kok ada PH juga di sini. Sama yang bikin lebih respect adalah ya udah nggak usah bukannya nyuruh di ruang tunggu tahanan tapi di ruang klinik di ruang kesehatannya aja di ruang klinik gitu. Respect. Ya mungkin iya sih, aku cuma mikirnya ya di ruang kesehatan mungkin ada kasurnya yang lebih proper lah gitu, jadi biar lebih enak pinggangnya atau kayak gimana. Betul, gitu. Secara tersirat kan, ya mohon maaf ya, Mama menangkapnya bahwa majelis hakim yang membenarkan bahwa Sudirman punya cedera seperti itu gitu. Mungkin kalau cuman gimmick-gimmick gitu ya dibiarin aja ya Mang ya, nggak akan ditawarin apa masih kuat nggak gitu. Kalau nggak kuat ya udah dinunggu di ruang ini kan nggak dia tawarin terus juga dia sarankan untuk di ruang kesehatan gitu kan. Mantap majelis hakimnya mantap. Kita kasih nextnya. Ninyo, sebelum mendidih, jadi jangan buru-buru mendidih, sabar nanti pelan-pelan. Sebelum mendidih kita kasih yang menyentuh dulu. Ini momen sesaat sebelum Sudirman memberikan kesaksiannya ya. Care banget Bapak Hakim, care banget ceki-ceki. Play. Ini tidak mewajibkan saudara untuk mengetahui.
Kalau saudara tidak tahu, cukup tidak tahu. Ya, Ya, siap. akan dimulai pertanyaannya dari tim penasehat hukumnya. Ya, Ya, mengerti Pak Sudirman? ngerti Pak. Mengerti ya. Pelan-pelan saja ya Pak penasehat hukumnya. Silakan Pak, untuk dimulai pertanyaannya. Pak Hakimnya yang nyuruh penasihat hukum pelan-pelan, Iya. udah pelan-pelan aja ya. Karena kan pada tahu, pada nadanya pada tinggi-tinggi kan, ngegas-ngegas pelan-pelan aja ya. Berarti di sini makna tersirat yang aku tangkap, mohon maaf sekali lagi kalau salah ya. Majelis hakim mengiyakan dan membenarkan bahwa ya benar memang kecerdasannya di bawah. Iya. Pakai bahasa sederhananya, mohon maaf kalau kasar, memang agak on gitu kan. Iya. Terus juga ya mungkin level IQ-nya nggak di umur dia yang sekarang gitu. Mengingat sekarang dia kan umur 29 tahun. Ya. Mungkin bisa di belasan atau seperti apa. Tinggal nunggu psikolog yang memeriksanya. Kalau mau ngebuka gitu Iya. kan, wah itu lebih enak nih. Dan juga nggak dipaksain harus ngerti gitu ya Mang ya. Tadi kan bilang tuh kalau nggak ngerti bilang aja ya bilang misalnya kalau emang nggak tahu jawabannya ya bilang aja, jangan maksain gitu intinya tuh kan. Intinya nggak ada tekanan di sini gitu, dan tatapannya nyes banget Iya. gitu. Dan saatnya kita mulai memanaskan emosi sampai mendidih ya. Jegi 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan, masih ingat? Masih ingat? Ya, coba diceritakan. Nah, sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya, tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, dipukul ininya, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal, korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu Pak, kata sayanya. Nah, pas itu baru saya simpan di Polsek Talun, terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Kemaluan dibakarin juga, suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Terus Feelnya kayak anak belasan tahun kan, lagi cerita kan. 29 tahun loh umur aslinya Feelnya. Terus pas udah dianiaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam, disebarin gitu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Nih kalau ada Bang Nikolai nih di tim kuasa hukum ini pasti ngamuk lagi, keluarin lagi kata-kata itu. Masalahnya, aduh gimana ya? Ini anak tuh kurang gitu, kok tega, tolong lah. Itu sih, aku juga nggak habis pikir itu. Ini anak kurang loh. Dari
aku nggak ngerti ya, kita dari kacamata awam aja nangkepnya ini anak kuring, sangat-sangat kuring, tolonglah. Ini aku udah kita udah nonton kedua kali dan aku masih nangis ya. karena ya itu nggak kebayang gitu Mang, karena ya kita lihat sendiri dan nilai sendiri di kacamata awam kita gitu kan. Ya Allah, ini umur 29 tahun, cara ngomongnya kayak kita feelsnya denger anak kecil aja gitu yang lagi cerita. Tolonglah, lanjut lagi dikit. Lanjut. Pas itu saya dibon ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh aja nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu tuh, lupa nama perannya. Sudah cukup? Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Iya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya. Menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah kita tanyakan kepada 6 terpidana lain pemohon PK yang terdahulu. Kami hanya ingin mengkonfirmasi sebelum saya bertanya tentang nama-nama yang katanya Sudirman berikan. Ya, sebelum ke situ. Ya. Tadi saudara Sudirman mengatakan barang bukti batu itu didapat dari mana? Coba lebih keras sesudah ada di kantor polisi. Kamu ada di kantor polisi kan? Dibawa ke kantor polisi. Iya. Betul ya? Betul. Lalu diperiksa kan? Iya. Diperiksa. Lalu apa kata polisi untuk dibawa ke tanah kosong yang dekat itu untuk ngambil barang bukti berupa batu itu, bagaimana bicaranya polisi? Ya, saya ngomong, wah ini buat apa? Kata polisinya, udah kamu diem aja, kan gitu. Jadi dibawa kemana? Bawa ke dalam mobil. Dalam mobil. Terus enggak ke tempat mana? Dibawanya Sudirman sesudah di mobil? Di penyidik. Bukan untuk mengambil. Tuh, mohon maaf dipotong ya. Dengan pertanyaan yang seperti ini aja dia nggak nangkep maksudnya ditanyainnya tuh apa gitu kan ya, kok tega gitu loh. Lanjut lagi dikit. Lanjut. Mengambil batu, katanya kan mau ngambil batu barang bukti kan? Iya. Di mana itu? Mengambil batunya. Ya. Di ruang showroom mobil di belakang sawah. Di belakang sawah mana? Masih ingat nggak? Masih. Showroom mobil? Iya. Di belakang showroom mobil ya? Iya. Yang nunjukin batu itu siapa? Polisi, Pak. Bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya, bukan? Bukan. Itu polisi yang bilang bahwa itu batunya. Iya. Berapa besar batunya, bisa masih ingat? Ya, ini ya. Oh, ya. Agak besar ya, sesuai dengan barang bukti yang difoto ya. Iya. 30. Mungkin ada yang bawa BAP, bisa ditunjukkan barang bukti, daftar barang bukti tentang batu. Ya, saya lanjutkan ya sambil itu. Saudara Sudirman katanya menyebutkan nama-nama ya. Iya. Yang terlibat. Yang suruh siapa? Itu polisi Pak, suruh nyatet nama-nama teman saya, terus ditambah 3 orang itu yang saya nggak kenal. Ya, yang menyebutin nama-nama itu kan ada nama Eko dan lain-lain ya, Hadi, yang lain itu siapa yang sebutin nama itu? Kamu yang sebutin atau nama itu sudah ada? Ya, saya Pak. Saya. Kamu taunya dari mana? Ya, kan suruh sama polisi, suruh nyatet.
Oh, polisi kasih tahu terus kamu disuruh sebut. Iya, suruh nyatetin semua. Nyatet doang. Iya, nyatet. Namanya itu muncul dari Polisi ya. polisi. Iya. Oke. Jadi siapa yang Sudirman sampaikan yang disampaikan polisi tadi? Ya, bilangnya itu kamu catat nama teman-teman kamu, bilangnya gitu. Terus ditambah 3 orang lagi biar 11 orang, gitu bilangnya. Itu dari polisi. Iya. Bukan Sudirman yang ngomong sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu bukan. Bukan. Oh. Aku tahu banget nih, mungkin tadi agak-agak sedikit ini ya. Cuman yang di bayanganku ya Mang ya, kemungkinan udah Sudirman kamu catat nama teman-teman kamu gitu, bukan dari polisi yang nyebutin namanya ya. Kan ini bareng teman-temannya tuh. Kalau aku justru nggak kayak gitu loh. Kenapa? Gimana? Karena cerita Sudirman yang bilang cuma suruh nyatet, tapi nama-namanya dari pihak kepolisian kan barusan dia ceritain kayak gitu kan ya. Itu tadi juga teman-teman netizen kalau mengambil cerita yang itu intinya dua-duanya masuk. Kalau ngambil cerita yang itu langsung teman-teman netizen aku lihat di komen punya satu nama kira-kira sumber yang memberikan informasi itu siapa. Ingat nggak? Ya nggak perlu disebutin dong. Oh iya kan? iya, kemungkinan keluar nama-nama itu dari si itu yang diduga oleh teman-teman netizen. Karena kenapa? Karena Sudirman gak kenal Saka Tatal. Iya. Si itu kenal Saka Tatal karena kenapa? Abangnya tuh temennya. Iya. Iya, teman-teman netizen menduga ke inisial itu ya. Yang ngasih tahu. Terus Sudirman yang disuruh nyatet biar kalau yang aku tangkap ya dari analisa teman-teman netizen di komen mungkin sampai bisa cross check sendiri. Itu biar seolah-olah nama itu keluar dari Sudirman. Bukan dari orang luar yang tidak ada. Ya gitu. Iya sih. Iya. Makanya itu ada nama Andi, Dani sama Peggy gitu. Ya bisa dilihat kayak gini gimana sih bisa ngehayal dia ngeluarin 3 nama itu. Ya otomatis yang dia recall pasti yang dia ingat yang dia tahu. Ini kan Andi, Dani, Peggy alias Perong. Iya, teman-teman netizen menduga ke arah situ. Suruh Sudirman yang nulis biar berdalih kayak ini semuanya nama dari Sudirman nih, tulisan tangan dia gitu. Iya, aku nggak kebayang sih, maksudnya sejahat itu menurut aku ya, balik lagi. Jadi kayak memanfaatkan kepolosannya Sudirman gitu. Ya udah kamu tulis aja gitu. Dan si anjing itu kalau memang analisa teman-teman netizen bener itu, waduh, ini teman-teman kamu loh ini loh, tolonglah ya. Inisial tolonglah ya. Terus juga tadi sorry lupakan, Sudirman itu berarti ibaratnya masuk klaster apes sama kayak Saka Tatal. Karena dia mau berangkat, di stop motornya dipinjem ya otomatis dia harus nunggu di tongkrongan itu dong gitu kan. Mana mau jemput adeknya katanya. Betul. Terus juga tadi yang paling main bowling itu yang soal bambu, mungkin bakal dijelasin lanjut nih Ciki. Baik. Pada aslinya Sudirman lihat nggak bahwa Eko dan yang lain itu melakukan seperti yang dituduhkan, membunuh, ngeroyok ke almarhum Eki dan Vina? Sudirman lihat nggak itu? Ya, kalau saya mah, soalnya saya malam itu di rumah tetangga saya sih Pak. Ya, tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman ada di mana? Rumah tetangga saya. Rumah tetangga. Yang melihat ada di rumah ketika Sudirman tanggal 27 Agustus di tetangga? Enggak ada. Bukan itu, maksudnya ada. Tuh ditanya pertanyaan yang panjang aja nggak nangkep yang kayak gini kok ya, dibilang merencanakan, dibilang salah satu otak, salah satu yang nge-trigger gitu. Karena kan diceritainnya si Dani DPO itu pertama kali curhat ke Sudirman ke Saka yang akhirnya terbentuklah perencanaan itu gitu. Ya tolonglah, ditanya panjang begitu kalimatnya nggak ngerti jawabannya harus apa. Gemes banget aku, lanjut lagi. Ada Sudirman sama siapa di situ malam itu tanggal 27? Sama Arfan, Mas Tono, Lilis. Sama Alvan, Tono dan Lilis ya. Oke. Jadi kamu malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu bersama dengan Arfan, Tono dan Lilis. Oke, kembali lagi. Terus sesudah ambil batu kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil bambu ya. Tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya saya lihat lagi gergaji Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya. Di mana itu? Di ruang penyidik kan. Oh, jadi
dipotong dulu, waktu pas disuruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya? Iya. Bukan diambil dari TKP ya? Bukan. Oh. Jadi waktu ditanya baru dipotong. Sudirman lihat itu dipotongnya? Lihat, Pak. Lihat? Lihat. Berapa banyak bambu yang dipotong? Cuma satu. Cuma satu. Coba dikasih lihat apa batu sama ininya. Nah, Ada. ini juga kan aneh kan? Untung Sudirman ngeliat tuh pada saat lagi Iya. diproses, nggak tahu didapetin dari mana gitu kan. Tapi yang jelas Sudirman ngeliat katanya di ruang penyidikan, menurut kesaksian Sudirman tadi lagi digergaji gitu. Iya, kita selama ini juga taunya kan cuman batu aja yang diambil dari Sudirman gitu kan. Sama ini apa namanya botol bekas minum-minum tuh. Sedangkan di sini terungkap lagi fakta bahwa bambu itu bukan dari Sudirman. Dan bukan ambil dari TKP lagi. Iya, menurut Sudirman Iya. dia setelah ngambil batu, begitu ngelewatin ruang penyidik itu dia ngelihat ada bambu yang lagi digergaji gitu. Yang mulia, gambar batu sudah pernah kita hadirkan di persidangan sebelumnya. Saya takutnya ini juga hilang. Takutnya ini bambu aja diperlihatkan. Mari Pak, kita lihat gambar bambunya. Dirman. Ada warna ya fotonya? Di berkas pemohon keluarkan. Yang kayak gini kok disebut ikut merencanakan gitu ya. Tolonglah. Warna nggak sama aja. Baik, Pak Sudirman itu kan ada satu buah bambu. Pernah lihat bambu itu nggak? Lihat, Pak, ini yang justru pas baru digergaji. Salfok. Digergaji. Iya. Kapan itu? Ya pas saya suruh bawa batu itu, Pak. Tanggal 27 apa tanggal 31? Ya malamnya, Pak. Hah? Malamnya. Pas ditangkap kan saya keliling suruh. Sudirman ngambil ditangkap bambu. kapan? Barang tanggal 31. Tanggal 31 siang. Ya. Ya, Sore. sore. Malamnya kamu lihat bambu itu. Ya sebelumnya ngambil batu dulu, Pak. Batu tuh saya dibawa ke penyidik, polisi lagi gergaji batu kayu, Pak. Bambu. Jam berapa kamu Ya. lihat bambu itu digergaji? Lupa sih, Pak, jamnya. Lupa. Batu itu diambil Isa. kapan? Ya, Batu Isaan. habis isya. Iya. Duluan batu itu apa bambu dulu? Batu dulu. Batu dulu. Iya. Jadi batu habis isya, setelah itu baru bambu. Iya. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik kan. Cukup ya? Ada pertanyaan dari teman? Aku salpok hakim Iya. ketua sampai pegang kepala gitu kan kayak aduh ya mungkin gimana ya kalau mau mencoba-coba menebak isi kepala majelis hakim tadi juga mungkin nanti people bisa dilihat mundurin itu Bu Rizka sama Bu Galuh matanya natap tajam ke Sudirman ya mungkin Iya. sambil menganalisa juga dan segala macamnya kan dan yang bikin salpok lagi itu hakim ketua sampai yang di mana ngeliatnya di ruangan penyidik katanya. Ada lagi ya mungkin kayak gimana ya mungkin kali ya Iya. ini Maya mohon maaf kalau salah ya mungkin aku mikir kayak ini udah Pak Balit udah berantakan ini tuh aduh udah kacau sekali terlihat loh kok ya bisa bablas gitu ibaratnya kan sampai 8 tahun gitu ya Iya. tolonglah. Terus juga tadi aku lihat siapa namanya hakim ketuanya kan Ah. nanya nih awalnya kan, terus dia ngelihat Sudirman bingung gitu kan mau jawabnya bingung, dia benerin lagi pakai kosakata yang lebih sederhana lagi yang mudah dipahamin gitu. Betul. Jadi Sudirman lihatnya di mana gitu, ya udah kayak anak kecil aja gitu. Tolonglah yang kayak gini kok dibilang ikut merencanakan coba aduh kita kasih next ya. Just Ini part paling mendidih menurut netizen Maya ceki-ceki. play. Kamu waktu dipukul ada meninggalkan luka bekas Baru pas apa aja? Apa aja yang diinikan? Enggak, diapain satu-satu? Di bawahnya diapain? ditendang, Ditendang di samping. Terus terus kepala, terus rokok pakai rokok dari belakang, terus ini tembakan tembak dari belakang. Iya. Nah, terus tangan diinjak. tangan di sini ya. Iya. Oh, kita bisa tunjukkan majelis ya. Ini versi lebih detail dibanding yang kemarin yang ditunjukin nih. Kita bisa lihat ekspresi para majelis hakim ya.
Yang pertama dulu, yang tangan dulu, coba tunjukin tangan bekasnya ya. Yang mana yang ini yang diinjak ya? Kalingan Ini saya, diinjak. Pak. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana? Ada bekasnya ya? Oke. Terus yang belakang katanya ditembak ada di? Sudah dilihat ya? Oke. Yang katanya disundut rokok di belakang? Ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih berbekas. Kepalanya? Sorry ya, saya pegang ya, apa ya? Oh, ini sangat concern ke jarinya. Begini bisa nggak dilurusin? Dilurusin, kalau saya bantu meluruskan, sakit nggak? Sakit. Tapi begini bisa. Oh. Jangan dikakuin gitu. Ya kata. Silakan. Ada pertanyaan? Tuh. Ya. Jadi kalau aku tangkep normalnya kan begini kan jari itu ya. Mungkin kalau dari ngeliat sekilas tuh kayak gini Sudirman jarinya tuh, jari manisnya tuh lurusnya tuh kayak gini, nggak bisa lurus ke atas. Kemungkinan dislokasi di ruas sininya kemungkinan ya. Tapi bisa kita lihat di sini majelis hakim juga sangat concern ke jarinya karena balik lagi yang sangat terlihat jelas gitu ketidaknormalannya gitu, dan ya jadi cacat ini. Coba lanjut lagi. Tadi kan juga sempat ini coba saya pegang ya. Kalau diginiin sakit nggak gitu kan? Tapi kalau dilurusin masih bisa ya. Jadi sampai sedetail itu ditanyanya ya, Mang ya. Kayak dislokasi kemungkinan ya. Dan didiemin selama 8 tahun begitu. Coba lanjut lagi. Lanjut. Tuh sampai dibahas tuh. Tuh. Iya. Satu lagi yang lain ya, Sudirman. Kan ada 3 orang tadi kamu. Sorry, nanti yang Bang Jutek ini sampai dibahas banget, jadi concern banget gitu karena mungkin terlihat jelas dan dipegang pun dan dirasa pun, oh iya ini ngaco ini. Iya. Tadi gitu. hakim ketuanya juga ini tangan begini gitu. Tadi dia megangnya soalnya yang jari manisnya agak turun gitu di hakimnya. Kayaknya dislokasi di ruas sebelah sininya nih deket ya, inilah namanya, pokoknya itulah sepertinya ya. Mungkin teman-teman satu people yang lebih paham bisa dijelaskan. Iya. Intens banget masalahnya komunikasinya antara Bu Rizka sama Pak Hakimnya kan. Concern banget. Coba kita kasih nextnya. Just. Nih ya, ceki-ceki. Play. Bapak, sebentar melalui saya aja. Bapak memberikan keterangan di persidangan, Pak Sudirman. Pernah ditanya-tanya waktu sidang 2016 ditanya-tanya sama Pak Hakim. Iya. Ditanya nggak? Memberikan dijawab ya. Nah, yang Bapak tadi menerangkan itu keterangan yang dicabut itu yang mana? Sesuai dengan pertanyaan dari Bapak ini tadi, termohon. Keterangan di mana? Di persidangan kah atau yang di sini? Itu kan pertanyaannya kan? Nggak ngerti. Di persidangan apa di mana? Enggak, gini Pak. Ya, biarin aja dia berpikir. Nah, Bapak kan sebentar Bu Titin, sebentar. Pak Sudirman kan memberikan keterangan di depan persidangan. Ya. Ya kan? Betul enggak? Iya. Benar. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa ya? Bisa. Di persidangan kan ditanya sama hakimnya. Hakim yang duduk seperti ini kan ditanya sama hakimnya, apakah Pak Sudirman dalam keadaan sehat? Ada ditanyakan seperti itu? Iya. Ada. Terus Pak Sudirman menjawab ya? Iya. Menjawab. Kemudian ditanyakan lebih lanjutnya mengenai kejadian segala macamnya. Benar nggak? Bingung lagi ya. Benar nggak yang ditanyakan? Kapan kejadiannya? Siapa pelakunya? Waktu persidangan itu kamu ditanya waktu persidangan, maaf yang mungkin bahasan. Waktu persidangan kamu ditanya. Jadi sebenarnya ini yang aku tangkap, hakim ketua ini makanya bilang Bu Titin jangan bantu dulu, pengen ngelihat sebatas mana cara berpikirnya. Iya, gitu daya ya? berpikir Sudirman gitu, karena mengingat mungkin ya kan, seingat aku kalau nggak salah waktu ngebahas tes psikologi Peggy dulu Bang Reza itu kan sempat ngobrol
memang harusnya idealnya ada tes untuk tersangka atau terdakwa pada saat itu tuh untuk bisa menilai bahwa layak nggak nih orang ikut persidangan gitu, layak nggak keterangannya digunakan, digunakan gitu kan, seberapa sih wawasan dan segala macamnya gitu. Makanya tadi majelis hakim meminta untuk jangan dibantu dulu, biarkan dia berpikir dulu, sekalian dinilai sebatas mana sih, layak nggak sih. Ternyata ya ditanyain seputar persidangan ngeblank gitu. Lanjut lagi dikit. Lanjut. Apakah prosesnya waktu itu kejadian apa ditanya nggak sama hakim? Kalau itu lupa. Lupa. Ya. Terus ditanya nggak sama hakim apakah keterangan kamu yang di dalam BAP di polisi, waktu keterangan Sudirman di dalam polisi itu masih berlaku atau dicabut? Dicabut. Ngomong di sidang. Waktu itu ngomong di sidang. Ngomong. Yang kamu cabut itu berarti keterangan kamu yang di polisi. Ya. Maksudnya di persidangan Sudirman menyatakan bahwa keterangan di polisinya dicabut. Ya. Itu yang mulia. Ya. Silakan duduk. Ya, makasih yang mulia. Cukup ya. Nih, dengerin. Sorry. Pak Sudirman masih sanggup untuk duduk? Silakan. Kalau sakit kita lanjutkan nanti. Masih kuat? Izin yang mulia, kami serahkan kepada kebijakan mulia Sebentar, untuk men-skors atau melanjutkan. Kita Terima tanyakan kasih. dulu kondisinya, karena yang bersangkutan yang mengetahui kondisinya. Bagaimana? Bisa kita lanjut? Apa kita mau istirahat dulu? Mau lanjut atau mau istirahat? Pak, Istirahat. bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Ya, disesuaikan penggunaan kata-katanya, Pak. Ya, makanya Pak. kami point to point. Gila, care banget ya. Iya. Majelis hakimnya care banget ya. Ini makna, balik lagi makna tersirat yang bisa ditangkap oleh teman-teman netizen bahwa iya, majelis hakim sudah mengiyakan bahwa kita pakai bahasa sederhana yang agak kasar ya. Sudirman tuh on gitu, ibaratnya tell me lambat pikirnya gitu ya. Iya, ya itu tadi aja cuman mau jawab. Oh, yang dicabut itu yang di persidangan pada saat 2016 bilang kalau keterangan yang di BAP itu dicabut. Cuman mau bilang itu aja tuh kan berapa menit sendiri gitu kan. Betul. Untung. Iya. Ngaret ada apa namanya? Ada hikmahnya ngaret ya, Iya. dengan ngaret akhirnya waktu durasinya harus beririsan gitu kan, dan yang akhirnya majelisnya tidak ganti. Iya. Karena ada hikmahnya ngaret. Kemarin banyak yang netizen ada yang komplain juga kalau ngaret ternyata ada hikmahnya. Iya. Minimal bisa tenang gitu. Kalau Sudirman tuh nggak akan dicecer oleh majelis hakim ibaratnya kan. Tolonglah kita kasih nextnya. Ninyo, ini nggak kalah bikin mendidih juga. Ya mungkin bisa dari keterangan ini santuy people, teman-teman netizen bisa mengerti gitu. Oh ya, kenapa sampai 8 tahun tuh tulang belakangnya dan tulang ekornya masih ngerasa sakit gitu sampai sekarang. Ini nih, ceki-ceki. Pada waktu disiksa sama polisi, kamu kan ditembak. Ya. Jarak berapa meter? Nempel. Iya, nempel. Polisi itu kasih senjata di belakang badan belakang kamu gitu. Iya. Bunyi nggak meledak? Ya, bunyi. Bunyi. Terus apa yang kamu rasakan? Ya, panas. Nggak berteriak atau gimana? Ya, kalau iya teriak, Pak. Terus rasanya? Panas itu, Pak. Perih. Panas. Apa ada keluar peluru atau keluar apa? Asap atau apa? Kalau itu nggak tahu Pak, dari belakang, Pak. Kamu teriak loh? Teriak. Berapa lama kamu merasa sakit itu? Ya, sampai sekarang, Pak, belum. Sampai sekarang? Sembuh, Pak. Tahun berapa itu ditembak? 2016. 16, sekarang 2024 masih sakit sekarang? Masih. Kurang polos gimana coba ini anak, ya Allah. Ya mungkin menurut aku kenapa dia bilang lebih sakit yang di sini ya karena yang sampai sekarang sakit tuh yang itu gitu. Ya aku kebayang sih, maksudnya yang dari jarak jauh aja tuh sakit gitu, apalagi ini nempel kan pasti lebih sakit ya, Mang.
belum cacat di jari, Iya. belum cacat itu. Aduh, tolonglah ya. Aduh, enggak kebayang aku tadi ngedengerinnya. Aduh, itu enggak kebayang aku teman-teman netizen segimana Iya, mendidihnya. wajar banget kalau marah sih netizen sih. Nanti kan ditanyakan kita crop komen-komennya nih. Iya. Bisa ngeliat sendiri komen-komen kan. Iya. Ngamuk semua teman-teman netizen. Iya, pasti sih. Aduh, tolonglah. Ini kita kasih next ya. Just. Nio, Yes. ini respect moment juga nih buat teman-teman netizen, pada respect semua sama hakim Ibu Hakim ini Bu Galuh yang mengorek pertanyaan atau jawaban dari Sudirman yang itu kritikal banget menurutku ya. Ciki. Play. Sudirman ya, di tahun 2016 Sudirman sudah punya handphone nggak? Punya. Ada berapa? 2. Biasanya handphonenya digunakan untuk apa? Ya paling buat Facebookan aja. Bukan. Pada saat itu ada nggak si Andi, si Dani, si Peggy itu mengirimkan WA? Zaman dulu belum ada WA ya? Nggak ada. Berarti apa? SMS? Iya. Ada nggak mengirimkan SMS ke Sudirman bahwa nanti malam kita keroyok ini loh, kayak gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di handphone Sudirman dua-duanya itu yang pernah disita polisi, sekarang handphonenya kemana? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi waktu ditangkap Sudirman bawa handphone nggak saat itu? Bawa. 2 atau 1? 2. Dua-duanya udah dibawa polisi. Iya. Nggak ada perkataan yang janjian nanti ini. Nggak ada. Nggak ada. Terus Sudirman kan waktu ditangkap dipisahkan tuh dari teman-teman lainnya. Iya. Sama siapa? Sendiri atau berdua sama Jaya? Ya sendiri. Sendiri. Pada saat Sudirman sendiri kan Sudirman ini nggak terlalu kenal sama si Saka. Iya. Tapi Sudirman bilang itu Saka juga pukul loh. Dari keterangan Saka kemarin kan gara-gara Sudirman yang bilang Saka ikut, padahal Saka waktu itu sama si Aldi lagi naik motor, tapi dari kata-kata Sudirman si Saka ikut mukul. Itu Sudirman disuruh siapa? Suruh penyidik, Bu. Suruh penyidik. Iya. Bilang gimana? Ya ini si Saka perannya apa gitu bilangnya. Si Saka perannya apa? Iya. Itu Sudirman bilang apa? Ya saya kan rasanya nggak Lempar nggak- batu. Sudirman kan bilang Saka lempar batu juga, mukul, nempeleng. Ya. Iya. Itu Sudirman lihat atau disuruh? Disuruh. Berarti sebenarnya Sudirman ini lihat nggak teman-teman yang lainnya ini? Si Eka mukul, si Eka lempar batu, atau si Eko lempar batu apa? Lihat nggak? Enggak. Enggak. Jadi waktu Sudirman dipisah sendiri itu Sudirman disuruh nanya ini. Iya, suruh nyatetin nama-nama gitu. Sudirman yang ngaku duluan. Ada nggak? Tadi Sudirman mengaku karena ditembak. Iya. Terus dianiaya juga, disetrum, dipukul gembok kepalanya. Iya. Iya. Akhirnya Sudirman ngakulah mereka perannya itu. Tapi sebenarnya Sudirman nggak tahu peran mereka apa. Nggak tahu. Mereka juga nggak ada di tempat kan? Iya. Sudirman pada malam kejadian di mana? Di rumah tetangga saya. Di rumah tetangga juga kan? Nggak ada Iya. di situ kan? Iya. Nggak ada, bener. Benar. Cara nanyanya enak ya, mengerti banget kondisi Sudirman. Dan juga tadi poin krusial yang setelah momen hakim bertanya langsung disambut sama kuasa hukumnya adalah saat menekankan bahwa handphonenya sekarang ada di mana. Iya. Waktu ditangkap handphonenya dibawa, diambil, bawa handphone, ambil. Oke. Jadi itu kan yang nanti disambut juga kan. Kenapa kalau di berkas dibilang ada SMS dari si DPO itu kepada Sudirman, kenapa nggak diekstrak tuh handphonenya? Kan kondisi handphonenya ada di dalam penguasaan ya yang menyita kan? Iya, ya tinggal dibuktiin aja, diekstraksi. Ini ada buktinya gitu kan? Terus juga tadi ikut sedikit banyak secara tersirat ngebantu bersihin Saka juga saat ditekenin. Sudirman nggak terlalu kenal Saka. Kenapa bisa bawa-bawa Saka ibaratnya? Nah itulah tadi, pertanyaannya kenapa bisa muncul nama Saka dan segala macamnya, itu tadi yang dianalisa sama teman-teman netizen. Sepertinya ini yang menyebutkan begitu, yang memberikan info nama-namanya, terus dilempar ke Sudirman, jadi seolah dari Sudirman sumber itu gitu. Ini disambut sama tim PH-nya nih. Lanjut. Mantap. Kami hanya menegaskan saja apa yang ditanya, bahwa untuk dicatatkan di berita sidang tadi kami sudah confirm
bahwa Sudirman sampai 3 kali tadi mengatakan tidak mengenal namanya Andi, Dani, dan Peggy. Begitupun Ivaldi. Ya, tadi barusan sudah dikonfirm juga tentang SMS dari Dani yang tanggal 17 Agustus kepada Sudirman yang dipertimbangkan bahwa itu unsur perencanaannya di situ. Ya, mohon untuk dicatatkan di persidangan bahwa Sudirman pada hari ini dan juga mengatakan tidak mengenal adanya Dani, Andi, Peggy. Sebagaimana kita tahu unsur perencanaan itu dalam dakwaan adalah SMS dari Dani. Ya, demikian majelis. Oke. Untung disambut baik sama Bang Jutek ya sehingga dicatat. Mungkin aku mikirnya gini, mungkin Bu Galuh di sini mikir kayak kok part SMS sama Saka nggak ditanyain nih gitu. Nanti nggak kecatat nih. Ya mungkin berisanya dia yang nanya langsung biar langsung semoga disambut sama tim pemohon untuk meminta agar yang tadi tanya jawab tadi dicatat dan benerlah disambut ya. Nomornya ada kalau di ekstrak makan bisa di track. Gitu bisa ditampilin print out hasil ekstrasinya gitu. Karena balik lagi sesuai dari statement Bang Jutek dari Dani, Sudirman sama Saka itu 3 otak perencana skenario pengeroyokannya. Yang kita lihat Saka pada saat itu masih bocil, Sudirman juga kayak modelan begini, dan Dani juga nggak tahu kemana. Dan juga katanya kan Sudirman nggak terlalu kenal sama Saka, gimana caranya Saka siapa namanya Sudirman tiba-tiba nunjukin SMS itu ke orang yang nggak terlalu kenal gitu, yang ngapain? Angkatannya beda. Kan? Ya, tolonglah ya. Aduh, gimana? Sudah berapa derajat mendidihnya Santuy People? Tolonglah. Nih Nyo, lastnya memang kasih ini Nyo, yang masih ketinggalan kita highlight, besok kita bisa kita gas lagi ya. Ini lastnya audionya di mute dari TikTok Erwin Ernawan 10 ya. Ini cuma momen Sudirman jalan tapi feel-nya dapat banget ciki-ciki. Play. Kelihatan banget dari momen ini, mungkin bisa Santuy People juga bisa menilai menurut kacamata awam kan, bukan ahli, bukan psikolog, bukan segala macem. Ya ini anak polos gitu kan. Banyak juga teman-teman netizen yang ngamuk gitu, kenapa sih harus tetap diborgol ya, mungkin SOP dan segala macamnya. Tapi bisa kita lihat nih mukanya tuh yakin. Iya dari mukanya aja kan ya kelihatannya maaf on gitu. Iya, makanya kan pertanyaan besarnya yakin Sudirman, Saka sama Dani yang fiktif itu sebagai otak perencana ya, otak perencana kan. Yakin lo, tolonglah. Kayak gini loh. Cuman ya nggak habis pikir aja sih Mang, nggak kebayang juga dimanfaatin loh. Lah itu juga akhirnya yang bikin teman-teman netizen mendidih tuh kayak ya mungkin yang kemarin-kemarin oke udah kesel. Kalau ini lebih kayak aduh mohon maaf, lu kok ngemanfaatin orang kuring, orang uon tega gitu. Banget gitu. Bahkan kalau mohon maaf bukan maksud kebanding-bandingkan ya, kalau kita compare dengan yang kemarin untuk dampak cacat yang diterima itu justru bisa menurut Mamang loh ya, bukan maksud kebanding-bandingin, mohon maaf gitu. Ya ini banyak lebih parah gitu kan. Banyak. Di deket tulang ekornya. Dan sampai gitu. Sekarang juga sakitnya kan. Betul, tolonglah ya. Jadi bener-bener aku sangat memaklumi teman-teman netizen kalau tadi lihat di komen di live tuh mendidih, bahkan ngamuk-ngamuk, ada yang nangis gitu. Ya bisa dilihat kita tadi di awal Bang Jutek aja sebegitu keselnya gitu kan. Lihat itu ya kali perencana kayak gitu, tolong lah. Aduh, buat yang ketinggalan nanti yang belum sempat kita highlight, kita gas lagi besok ya. Sebenarnya Mama pengen banget nge-highlight yang soal Bu Titin yang senyum-senyum bikin marah Ibu Elsa gitu, tapi mungkin besok aja gitu sambil menunggu kelanjutannya. Lanjut lagi sidangnya di hari Jumat nanti, momen saksi juga ahli ya. Diusahakan sih untuk Jumat besok selesai biar cepat diproses, cepat dikirim ke MA gitu. Ya sambil nunggu kelanjutannya kita menuju ke Cepet Thanks. Cus. Yo, Super Extra kali ini ada 10. Ada 10. Yang pertama kita buka dari Dewi Sugiyarti. Terima kasih Nyomang. Yong, mohon maaf Mamang singkat ya karena 10 ramai banget. Disambut sama Sunshine. Ada yang bisa ambil poin yang disampaikan Ibu Pirang nggak? Gua nonton full jujur. Dia asik sendiri. Thank you Nyomang. Poinnya poin blank. Nisa Galuh
Oke, makhluk paling sekseh ya di setiap forum bikin semua orang naik darah. Gua sih ngakak dengernya, apalagi pas bilang udah sama si Bu Titin. Oh iya, si Peter kayak kartun Tintin ya. Mau gua ganti jadi Tintin takutnya nanti disandingan sama gak redo gue ya katanya mah ya. Semangat buat sidang PK Sudirman. Nextnya ada dari Saninata. Nenek siapa lagi ini? Kenapa nenek kalau ikut campur pada halus sih omongan ngacong lantur. Salut Bang Reza kalau ngomong selalu pelan tapi nusuk. Jelep. Iblis Alim. Oke. Saya punya fotonya semua. Mana? Itu kalau orang lagi ngomong bisa diem dulu nggak sih? Kesel banget pengen jepit mulutnya pakai tangan. Tolonglah. HNF Store Kombo ini bada best katanya. yang yang satu Pira ngomong yang nggak nyambung, ditanya apa jawab apa, yang satu lagi menikekeh gitu kan ya, walaupun bukti udah terang lampu bilet katanya Maya, pusing katanya ya. Dari Nugrah Lovely, kuharap ada penyidik yang buka suara, kalau nggak buka suara berarti terlibat katanya. Iya itu penentu banget sih. MMS ya Sam nggak apa-apa yang mulia Princess. Oh ya kakak mau ngomong apa, yang penting hari ini gue puas banget dia diketawain Bu Titin. Besok ya kita gas ya. Akhirnya ketawa Bu Titin terwakilkan. Kelemahan yang mulia Princess itu kalau kita ngatain oke. Menos Grande. Bu Frozen ditanya tes DNA malah jawabnya yang lain. Allah sepertinya kepalanya tuh udah bukan dari bola salju, makanya nggak bisa berpikir dingin dan kejebak. Yes. Tapi ada kecurigaan sih. Kubu seberang beneran ngasih kuasa mereka ke Projen dan Olap atau cuma keluar dari mulut mereka aja ngaku sebagai PH? Ya itu kita tidak tahu. Oke, Billy Christian baca itu kursi kali ya biar jin jahat menghilang. Astagfirullah, makasih Radio Santi sudah membuat emosi menghadirkan tokoh Projen jadi selipan jikir tiap hari. Pasti astagfirullahaladzim di setiap let it go berkomentar. Makin gak jelas omongannya, aduh. Tolonglah. Justin Mira, ibu sih paling clear. Bilang clear berkali-kali, padahal dia mah nggak berani jawab langsung. Bukan cuma Mamang dan Nyonyo yang gagal paham, kita semua juga gemes katanya. Oh berarti kita semua punya gangguan pencernaan berjamaah ya. Jadi nggak bisa nyerna omongannya. Lasa dari Lampetu ya PB ya itu ya. Saya yakin Nyomang juga gede. Ada pasti. Tolong pula habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang langit untuk berkomen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang ngigo jalan ke sono terus ngelamun gak ngerti ngapain juga Pakun yang barbar. Dua tepi mangkok cabut dulu dan ciao.